Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas Bu Ainun. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Lastaria. Terima kasih telah berkenan hadir di kegiatan. Selamat pagi juga Bu Ainun. Sudah buku hari ini ya Ibu. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh MC kita pada hari ini ya, bahwa kita akan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan begitu, di mana pada kesempatan kali ini akan dibawa begitu ya, kita menjelajahi sebuah buku yang nantinya akan kita kupas tuntas dari penulisnya langsung. Baik, mungkin karena waktu Bu ya, agar efisien dan efektif begitu, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang sudah disampaikan begitu, bahwa kita telah memasuki ke sesi inti. Dipersilakan kepada Ibu Lastaria MPD untuk memberikan pemaparan mengenai gambaran buku ini. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Ainun. Sebelumnya untuk adik-adik semuanya, silakan diaktifkan semua videonya supaya kita bisa saling kenal. Ya, meskipun saling tatap via Zoom, paling tidak wajah-wajah tampannya, wajah-wajah cantiknya itu terlihat, ya. Oke, masih ada beberapa yang belum mengaktifkan video, silakan diaktifkan videonya. Oke, sebelum kita memasuki kepada materi inti, Ibu mau tahu dulu sedikit kenalan dengan adik-adik semuanya. Muhammad Irfan, halo Muhammad Irfan. Oke, Ya, Bu. Ibu boleh tahu Dek Muhammad Irfan ini dari mana, Dek? Saya dari SDKIP PGRI Jombang, Bu. Oke, SDKIP Jombang. Ya, pasti suku Jawa. Ya, jauh. Oke, saya dapat mengenal dari apa? Dari dialek. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam materi kita, ya. Saya tidak perlu nanya ini suku apa, karena kita bisa menebak dari sisi dialek. Nah, itulah kekuatan dari dialek, ya. Karena apa? Itu bagian dari cerminan budaya. Oke, lanjut. Andini Amnah. Halo, Dek Andini. Halo, Bu. Oke, selamat pagi, Dek. Pagi, Bu. Oke, Ibu boleh tahu Dek Andini ini dari mana, Dek? Dari Jakarta, Bu. Dari Jakarta Pusat? Utara. Utara. Oke. Salam kenal juga buat Dek Andini. Aslinya? Asli Jakarta. Orang Jakarta? Asli Iya. Jakarta. Oke. Ibu kenalan yang dengan video-videonya aktif dulu ya. Meijen Tommy Susanto. Halo, Dek. Dek Mei ya? Mantap namanya. Baik. Oke, dari mana Dek aslinya? Saya dari lahir di Bekasi, Bu. Cuma orang tua itu dari Sumatera. Oh, Sumatera. Waduh, dialek kita sama nih ya. Kalau dialek Sumatera, jadi kalau ibu saja terlalu cepat berbicara itu kadang-kadang vokal E-nya itu terlalu medok atau terlalu ditekan gitu. Atau vokal O-nya ketukar, O bulat jadi O pecah. Nah, itu dialek ya. Oke, terima kasih Deme. Lanjut Rahmat Yoga Pratama. Tadi sudah belum? Belum ya? Belum, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi juga nih, gagah banget nih tampangnya. Dari mana, Dek, aslinya? Saya dari Gresik, Bu. Kuliahnya di Gresik, Jawa juga nih. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian Putri Melinda, halo. Putri Melinda Nurfaiza. Oke, dari mana, Dek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari Malang, Ibu. Dari mana? Malang. Malang, Jawa Timur ya. Oke, Yeni Surahman. Iya, Bu.
Oke, dari mana deh aslinya? Dari Sukabumi. Sukabumi. Kumaha atau Sukabumi? Alhamdulillah damang. Damang. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Oke, next yang belum mengaktifkan video nanti kita akan kenalan lebih jauh. Baik, langsung saja kita akan memasuki kepada materi inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linggu nelatai, salam sehuju. Islami, ada juga Buddha gitu ya, Hindu, dan yang terakhir itu Hindu Keharingan. Salam menggunakan bahasa Dayak. Jadi next kalau kalian mendengar ada tabe selamat lingu nelatai salam sujud kerendem melempang adil katalinu bacuramin kesaruga basengat kejubata, maka jawabannya arus ya. Itu artinya semacam pemberian semangat untuk kita semuanya bahwasanya segala sesuatu itu harus bertindak adil dan bijaksana selayaknya cerminan menuju surga gitu. Nah, jadi dijawab harus artinya harus dilaksanakan gitu ya. Nah, itu paling tidak kalian kuasai dengan adanya modul Nusantara ini gitu ya. Paling tidak kalian tahu salam menggunakan bahasa daerah lain itu seperti apa. Nah, itu bekal yang paling penting ya. Oke, tadi juga saya sudah dikenalkan, nama saya Lastaria gitu ya, juga sudah diperkenalkan oleh moderatornya tadi. Saya salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya gitu ya, yang mana bidang keilmuannya di bidang bahasa dan sastra Indonesia sekaligus penggelut penelitian di bidang kebudayaan. Nah, jadi nanti kalau kalian mau ngecek secara dalam, barangkali jurusan di sini ada tidak yang bergelut di bidang kebudayaan. Nah, siapa tahu kalian mengangkat tentang kebudayaan, boleh buka di Google Scholar ya, akun Google Scholar tentang karya tulis yang pernah saya teliti juga. Nah, di situ banyak sekali mengangkat tentang kebudayaan yang dapat kalian jadikan sebagai referensi ya. Oke, ini akan Ibu tampilkan materi kita. Mohon izin host bisa dikoneksikan ke saya juga, dihubungkan. Tadi ada yang dari Sunda, kalau yang dari Medan apa ya? Apa kabar itu apa, Dek? Yang dari Medan. Yang dari Sumatera tadi siapa? Mei ya? Saya Bu Maijen, Bu. Oke. Kalau apa kabarnya apa, Mei? Kalau saya kan Padang ya. Padang apa ya, Bu? Soalnya Mei, kamu jangan sampai nggak tahu sukumu apa loh. saya dari lahir udah di Bekasi sih, Bu. Jadi kayak warga Bekasi Tapi gitu. oh Orang gitu. Oke. iya. Tapi salam untuk menanyakan apa kabar tahu ya, Mei ya? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Oke, kalau Jawa kan Pieka Bahare, kalau Sunda Kumaha Dama. Dayak Ngaju, tahu tidak? Sudah ada pertemuan tentang bahasa Dayak Ngaju? Belum ya. Oke, sedikit Ibu berikan gambaran bekal kalian juga selama mengikuti modul Nusantara. Saya tahu loh Bu, saya tahu Pak cara untuk menyapa menanyakan kabar dalam bahasa Dayak Ngaju, yaitu narai kabar. Ya, narai kabar artinya apa kabar. Ya, jadi jangan ditanya narai itu artinya apa, maka jawabannya apa. Si teman nggak paham, narai itu artinya apa? Ya karena arti narai itu apa? Ya maksudnya apa kabar? Bukan menanya balik. Ya, nah itu sering menjadi salah paham. Oke, hostnya sudah.
minta tolong operator hostnya mungkin bisa dialihkan ke saya dulu. Oke, sambil menunggu hostnya dipindahkan ke Ibu ya. Harapannya sebenarnya adik-adik di sini tidak hanya tatap muka via daring ya. Alangkah baiknya kalau bisa itu sesekali lah jalan ke Kalimantan Tengah. Kalau kalian sudah jalan ke sini susah balik ke balik ke Jakarta, balik ke apa tadi ada yang dari Sukabumi, susah baliknya. Karena apa? Karena ada mitos yang mengatakan kalau sudah minum air Sungai Kahayan itu susah meninggalkan kenangan yang ada di Palangkaraya ya. Jadi itu mitos ya. Yang namanya mitos itu ya belum tentu benar gitu. Nah, jadi sesekali lah jalan-jalan ke sini untuk menggali keragaman ataupun kebudayaan orang lain. Setidaknya kita sedikit mengetahui dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Bahwasanya kita diciptakan dengan beraneka ragam dan sudah sepatutnya harus saling menghargai kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Gitu. Oke, sudah host? Iya, terima kasih. Nah, di sini Ibu menampilkan gambar nih. Kok Ibu ngasih kita materi gambar kartun gitu ya? Padahal di sini adik-adiknya sudah pada dewasa. Nggak apa-apalah, barangkali kalian sudah lama tidak nonton kartun gitu. Oke, nah di sini kita saling sharing, saling berdialog saja ya. Jadi tidak terlalu bersifat satu arah. Kalian tidak hanya mendengarkan Ibu saja. Ketika di sela-sela mungkin pemaparan materi yang Ibu sampaikan, kalian boleh menjeda. Ya, boleh menjeda kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, coba kalian lihat di slide itu sudah tampil ya, De Andin? Sudah ya, oke. Nah, di situ kan ada gambar nih, ada 2 gambar, yang mana gambar dari 2 ini tentunya berbeda. Boleh siapa yang mau memberikan perbedaan dari 2 gambar ini atau sedikit memberikan narasi tentang kedua gambar ini? De Meijen, silahkan. Dari gaya berbeda. Ya, silakan. Terus cara memperhatikan bukunya juga beda sih, Bu. Sama di gaya rambut juga beda. Oke. Dengan gambar ada 7 orang di gambar sebelahnya. Apa bedanya? Ketutupan nih. Oh, ketutupan. Maaf, Bu, ketutupan. Baru bangun. Bedanya jangan bilang kamu baru bangun, Mei. Oke, lanjutkan, Mei. Bedanya kalau ini dia masing-masing untuk diri sendiri. Kalau yang satu lagi itu belajar bersama. Oke, belajar bersama. Bagus sekali jawabannya. Ibu mau dengar jawaban yang lain. Muhammad Irfan. Halo, De Irfan. Iya, Bu. Iya. Boleh dibedakan dari 2 gambar ini? Yang pertama jumlah orangnya berbeda, Bu. Yang gambar Jumlah pertama orang 2 berbeda. Terus sama ada lagi? bahasa juga berbeda, Mas. Jumlah bahasanya. Ada lagi? Mungkin. Terima kasih. Terima kasih De Irfan jawabannya. De Irfan terkendala jaringan ya, karena di sini suaranya putus-putus. Asal jangan putus nyambung ya, Dek ya. Bahaya kalau putus nyambung. Kita slow aja, santai aja, rileks aja, tidak usah terlalu tegang ya. Jadi jangan sampai seolah-olah kalian seperti mendengarkan pidato gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti ngantuk. Oke, De Andini. Halo, De Andini. Halo. Oke, bisa dibedakan 2 gambar ini menurut De Andini apa gitu? Sepertinya sudah dijawab teman-teman. Kalau dari segi
umum itu membedakan kalau gambar pertama itu mereka belajar sendiri, gambar kedua itu mereka belajar bersama. Tapi kalau kita kaitin sama judul kita yang tentang keberagaman, bahasa lisan tentunya. Di sini kalau gambar pertama itu tidak ada explore bahasa lisannya, Bu, karena mereka membaca Oke. sendiri-sendiri. Tapi kalau dari Mm-mm. gambar kedua bisa kita ketahui bahwa di sini terjalin komunikasi yang menyebabkan munculnya bahasa-bahasa lisan Multi dari arah gitu ya. multi arah gitu. Oke, terima kasih Dek Andini. Satu lagi Dek Yeni, silakan. Silakan Dek Yeni. Ya Bu, dari yang Mm-mm. saya lihat dari gambar pertama itu membaca metodenya, sedangkan gambar yang kedua itu berkelompok dan ada satu guru yang menerangkan. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih untuk jawaban semuanya. Jawaban semuanya bervariasi dan beragam sesuai dari tingkat pemahaman masing-masing dan tidak ada satupun jawaban yang salah. Semuanya benar karena kembali kepada individu masing-masing, semua asumsi itu sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Karena di sini yang kita deskripsikan itu adalah gambar, gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan dari gambar pertama ada 2 orang, dari gambar yang kedua itu ada 7 orang. Memang kalau dilihat secara signifikan itu memang jelas-jelas jumlah orangnya memang sudah berbeda ya. Tapi tadi rata-rata banyak yang menyebutkan tentang metodenya. Kok tahu membaca metode? Padahal kan di situ cuma sampul depan, dari mana tahu baca metode gitu. Jangan-jangan keturunan Mama Lauren semuanya nih bisa meramal gitu. Nah, coba perhatikan ya. Dari kedua gambar ini memang kalau kita melihat secara pesan tersirat itu jumlah orangnya ada 2. Gambar pertama sedang membaca buku. Gambar yang kedua itu ada 7 orang. Itu secara tersirat. Ya. Secara tersurat. Kemudian secara tersirat, makna dari 2 sisi gambar ini tentunya memiliki makna yang berbeda. Makna dari gambar yang pertama, tadi ada juga yang jawab ya, yaitu belajar secara mandiri melalui keterampilan membaca. Sedangkan gambar yang kedua, belajar secara terbimbing melalui seorang pengajar. Artinya, gambar pertama itu keterampilan membaca, gambar yang kedua keterampilan menyimak, yang mana dapat menimbulkan multi arah. Bisa antara siswa dan siswa yang berdiskusi, atau mahasiswa dengan mahasiswa, bisa antara guru dengan mahasiswa gitu, atau dosen dengan mahasiswa, sehingga dapat terjadi komunikasi yang multi arah. Nah, itu perbedaan secara spesifik dari 2 gambar ini. Nah, tentunya gambar ini bedah buku. Bedah, istilah kata bedah berbeda dengan bedah dalam istilah bidang medis ataupun kesehatan. Ya. Nah, jadi di sini ketika kita ingin membedah suatu buku, apa yang kita lakukan? Langkah pertama adalah membaca. Apakah cukup hanya dengan membaca saja? Tentu tidak cukup tanpa adanya pemahaman. Ya. Jadi gambar pertama ini lebih mengarah kepada kegiatan kita pada pagi hari ini untuk membedah buku atau sebuah buku tentunya harus memerlukan proses baca dan proses pemahaman terlebih dahulu. Ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada gambar buku. Maaf Ibu, Ibu suaranya ke mute.
Oke. Nah, coba perhatikan ya, ada ya? Sudah jelas ya? Nah, judul buku ini tentang sastra lisan dan nilai budaya Dayak Ngaju, yang artinya isi dari bukunya itu tentunya mengarah kepada kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak Ngaju. Ya, nah dari sisi sampul buku ini cukup bervariasi gitu ya, menjadi cerminan tentang isi dari buku itu sendiri, bahwasanya membahas tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Di situ juga ada rumah betang, ada suku Dayak yang sedang memegang mandau sekaligus tamengnya ya. Kalau dalam istilah lain itu mandau disebut dengan golok ya. Kalau dalam istilah Betawi, nah istilah Dayak Ngaju itu disebut dengan mandau. Ya, kemudian buku ini juga diterbitkan oleh salah satu penerbit, yaitu diterbitkan dari K-Media. Nah, K-Media ini salah satu penerbit yang terdaftar sebagai anggota IKAPI, ya, Ikatan Penerbit Indonesia, yang mana ketika penerbit itu sudah terdaftar sebagai anggota IKAPI, yang artinya memiliki lisensi. Itu. Nah, kemudian buku ini juga ber-ISBN. Salah satu poin paling penting dari buku itu yaitu ISBN-nya ini. Ya, karena buku tanpa ISBN ya tidak berarti apa-apa gitu. Nah, apalagi kalau penerbitnya tidak tergolong dalam anggota IKAPI. Jadi ini secara sampul depan itu sangat mencakupi secara menyeluruh tentang syarat-syarat terbitnya buku yang baik gitu. Nah, meskipun buku ini halamannya cuma 94 halaman, tetapi memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah tentunya. Ukuran bukunya standar ya, standarisasi buku yaitu 15,5 kali 23 cm gitu. Jadi standar saja, bukunya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Standar layaknya buku lah. Kemudian layout-nya calibri atau font-nya itu size-nya 11 ya. Kemudian jenis kertasnya menggunakan Hurlfritz script paper atau yang disebut dengan HPS ya. Nah, jadi secara umum kertas yang digunakan pun sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah gitu ya. Karena ada juga memang bagian dari kertas buku yang digunakan itu seperti kertas apa ya, Ibu lupa namanya, seperti kertas koran itu yang berwarna agak kecoklatan itu juga ada ya, tapi ini sudah menggunakan Hurlfritz. Oke, nah tahap awal masuk kepada redaksional ya. Redaksional dalam bagian buku ini tentunya ini yang harus kita pahami, bahwasanya di dalam redaksional buku itu berbicara tentang tata bahasa isi dari buku itu, gitu ya. Nah, ada pilihan kata, ada pemakaian huruf, tanda baca dalam bukunya juga itu sangat diperhatikan, gitu ya, karena melalui beberapa kali prosedur editor. Nah, sehingga tata tulis yang digunakan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Meskipun masih ada beberapa bagian penggunaan huruf yang mungkin tinggalan beberapa huruf gitu ya, atau pengetikannya ada yang salah. Nah, itu seharusnya lakukan pembaruan terbaru. Dan revisi 2019 lalu, ya kemungkinan insya Allah akan diperbaharui kembali di 2022 nanti. Nah, kemudian pilihan diksinya juga tentunya disesuaikan dengan konteks bahasa, sehingga taat pada pemakaian bahasa yang menghindari unsur syarat ya. Nah, itu yang paling menonjol atau yang menjadi keunikannya, karena unsur-unsur syarat ini sangat penting diperhatikan gitu ya. Nah, apalagi dalam buku teks gitu. Nah, kemudian di dalam menarasikan kalimatnya juga tentunya ditambahkan beberapa kalimat sehingga ada pemberian contoh untuk menjelaskan arti-arti ataupun definisi-definisi dari poin-poin kalimat yang dijelaskan gitu. Kemudian
dari isi buku ini sendiri tentunya ada gaya penulis. Nah, gaya penulis ini tentunya berkaitan dengan si penulis, karena buku ini tentunya saya sendiri yang menulis dan saya sendiri juga yang membedah gitu ya. Jadi keunggulan-keunggulan dalam buku ini tentunya sedikit banyak gitu ya. Kita sangat menguasainya. Karena apa? Karena kita sendiri yang nulis dan kita sendiri yang menyampaikan keunggulan dan kelemahannya. Oke, dari sisi gaya penulis di sini dapat dikatakan bahwasanya gaya penulisnya itu sangat komunikatif dan dinarasikan dengan baik dan cukup jelas juga ya, serta sumber informasi juga cukup jelas, yang mana isi cerita dalam buku ini tentunya bersumber dari berbagai macam informasi yang dipadukan secara jelas gitu. Ada yang bersumber dari buku, ada yang bersumber dari jurnal, ada yang bersumber dari artikel, yang pastinya di dalam buku ini nanti di bagian isi juga akan kita bahas, itu memaparkan beberapa analisis tentang kebudayaan ataupun cerita rakyat yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Sehingga cerita yang diangkat itu bersumber dari tokoh asli masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satu syaratnya untuk penentuan tokoh itu yaitu asli suku Dayak yang tidak pernah bertransmigran ke wilayah lain. Nah, dalam artian kalau orang pernah bertransmigran ke wilayah lain, itu sama artinya pengaruh kebudayaannya itu sudah berbeda gitu ya, karena ada pengaruh budaya lain yang mungkin masuk ke dalam pemahaman kita sendiri gitu. Nah, kemudian di sini poin yang kedua atau ada tentang efektivitas, yaitu buku ini cukup efektif meskipun ada beberapa struktur bahasa di bagian penerjemah bahasa Dayaknya yang kurang sinkron dengan bahasa Indonesia. Nah, hal ini tentunya dapat kita pahami atau dapat kita maklumi gitu ya, karena tidak semua bahasa daerah itu memiliki arti yang sama dengan bahasa Indonesia. Saya yakin ya di bahasa kalian sendiri, baik itu bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa gitu ya, ada bagian-bagian yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, sehingga hal itu hanya bisa kita narasikan gitu, atau hanya bisa diperjelas dengan kalimat. Nah, karena banyak sekali pemakaian dalam bahasa daerah, khususnya dalam bahasa Dayak Ngaju itu belum ada sinonimnya dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, di sini juga baik pemakaian IYD-nya, sistematika penulisannya juga sudah terstruktur gitu. Keefektifan kalimatnya juga tidak menimbulkan makna yang ambigu. Nah, karena dalam karya tulis itu yang paling penting itu adalah kejelasan atau pemakaian kalimat yang efektif. Ketika itu ada kalimat yang menimbulkan makna ganda, maka asumsi orang pun bisa jadi berbeda gitu. Karena makna ganda itu tentunya sangat berbahaya. Nah, salah satu yang sering muncul mungkin dalam di sini rata-rata pasti suka nonton televisi ya. Nah, pernah nonton iklan sampo? Ini yang perempuan nih. Pernah, Andini. Bu. Pernah ya. Pernah tidak kalian menemukan bahasa yang ambigu gitu? Atau penggunaan bahasa yang tidak padu. Nah, ambil saja contoh, ya Ibu rasa kalian seringlah menemukan iklan-iklan itu yang tidak logis atau promosinya yang berlebihan, yang tidak masuk akal. Nah, kalau dalam buku teks itu tidak boleh seperti itu, gitu ya, karena itu bagian dari pelanggaran tata bahasa. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali. Entah iklannya itu masih ada atau tidak gitu ya. Saya sering melihat iklan, misalnya kita ambil saja contoh sampo apa ya, nggak usah menggunakan produk yang ada. Sampo Pix, wah nama sampunya Pix, terserah lah ya. Pix merawat rambut rontok, benar tidak?
Tergantung jenis rambut sih Bu. Kalau cocok Tergantung jenis rambut. Bukan itu. Orang Kalau tuh bilang rontok. nah itu dia ya. Siapa tadi yang jawab? Arif Ibu. Arif, benar ya. Jadi gini ya, secara tata bahasa itu maknanya salah gitu ya. Kalau merawat rambut rontok, rambutnya sudah rontok, dirawat yang ada tambah botak ya. Jadi bukan merawat gitu bahasanya, mencegah rambut rontok. Nah, sehingga dalam pemakaian bahasa dalam buku ini gitu ya, tentunya sangat menghindari penggunaan bahasa yang ambigu seperti ini. Jadi jangan sampai merawat rambut rontok, kalau merawat rambut rontok boro-boro saya tertarik gitu. Yang ada saya kabur. Udah rambutnya tipis, dirawat lagi yang rontok tambah rontok. Gitu. Atau merawat jerawat. Wah, ya jerawatnya sudah banyak, ditambah lagi dirawat jerawatnya yang ada tambah beranak pinak gitu. Atau contoh iklan lain yang mungkin banyak yang tidak padu, iklan susu apa? Ayo. Nah, jadi di sini nggak cuma ibu yang bicara gitu, kalian juga harus aktif. Susu apa? Susunya sapi. Gambarnya Beruang. Oke. Kalian sadar tidak? Itu padu tidak? Nah, jadi kita menerima iklan itu bukan hanya mencerna bulat-bulat, ibaratnya makan sebiji bakso, langsung ditelan yang ada keselak gitu. Ya, jadi untuk memahami sebuah bahasa, itu kita harus jeli. Susunya sapi, iklannya naga, gambarnya beruang. Lah ternyata selama ini yang kita konsumsi itu dari iklan-iklan yang berlebihan gitu, tetapi banyak yang tidak sadar ya bahwasanya kalau kita ingin melihat penggunaan kesalahan dari sisi kalimat efektif itu banyak sekali gitu dari sisi iklan, tapi itu hal yang wajar gitu, hal yang wajar. Salah satu untuk mendongkrak supaya konsumen itu lebih tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Nah, meskipun iklannya itu sangat berlebihan. Oke, nah secara efisien, bahwasanya buku ini juga sangat cocok dibaca, khususnya bagi pecinta kebudayaan. Ya, nah karena ada di bagian dari kebudayaan Dayak Ngaju itu tentunya sangat menonjol dibandingkan kebudayaan pada umumnya. Karena masing-masing setiap budaya itu tentunya ada sisi yang paling menonjol gitu. Salah satunya mungkin dari sisi proses upacara pemakaman, yang mana dari suku Jawa itu rata-rata proses pemakamannya itu mengikuti keagamaan, yaitu agama Islam. Karena suku Jawa ini banyak sekali yang Muslim gitu. Nah, suku Dayak ini lebih mendekati dengan suku Bali gitu. Jadi dari prosesi pemakamannya itu ada kesamaan. Meskipun ada juga perbedaan yang sangat jauh. Kalau Bali ada yang dengan cara dibakar, tetapi suku Dayak itu tidak. Ada yang dengan cara dikubur, ada juga yang dengan cara digantung di atas pohon petiknya. Ya. Nah itu ya. Jadi setiap kebudayaan itu memiliki sesuatu yang paling menonjol atau yang sangat ditonjolkan dalam kebudayaannya. Yang namanya budaya ini kalau kita kaitkan dengan keagamaan tentunya rata-rata memiliki perbedaan ataupun cara pandang yang tidak sama gitu. Hal itu yang wajar karena yang menciptakan budaya itu kan manusia ya. Bukan seperti agama itu kan memang lahir dari kitab suci. Yang artinya isinya itu mutlak, tidak bisa diotak-atik. Coba ada tidak yang berani mengotak-atik isi dari Alkitab? Coba aja kalau berani gitu ya. Nah, tapi kalau budaya, kalau mungkin dari sisi kita kaitkan dengan pandangan agama ada yang berbeda, itu hal yang wajar. Karena yang menciptakan budaya itu juga manusia. Manusia tentunya tidak pernah yang namanya luput dari kesalahan. Nah, sehingga kebudayaan itu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana
kalau dulu kebudayaan suku Dayak Ngaju ini ada yang namanya upacara tiwah itu dengan cara disiksa hewannya baru disembelih gitu ya. Nah, sekarang itu dengan adanya perkembangan zaman ternyata bisa menyesuaikan. Jadi tidak lagi dengan cara disiksa tetapi disembelih dengan cara Islam gitu. Nah, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang seperti itu. Karena saya cenderung ataupun sering ikut ketika ada proses upacara adat seperti itu, saya sering terjun ke lapangan gitu ya. Nah, kemudian ini juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa istilah dalam bahasa Dayak Ngaju yang digunakan dalam buku ini tentunya hanya dinarasikan karena tidak ada pemakaian dalam bahasa Indonesia. Nah, ataupun dalam istilah budaya Banjar. Nah, budaya Banjar ini tetangga dari budaya Dayak Ngaju. Ya, dulu memang satu kesukuan yaitu suku Dayak, tetapi karena Banjar ini sudah banyak memisahkan diri ke atau menganut agama Muslim sehingga mereka memecahkan diri menjadi suku Banjar karena dulu suku Dayak ini dianggap sebagai suku yang tidak memiliki agama gitu. Padahal Kaharingan itu adalah agama dari suku Dayak Ngaju sebenarnya. Nah, itu yang banyak tidak diketahui orang-orang gitu ya. Oke, selanjutnya tentang substansi isi buku ya. Nah, ini ada secara umum substansi isi buku itu tentang nilai budaya, ada kedudukan dan fungsi nilai budaya, ada wujud kebudayaan, ada unsur-unsur kebudayaannya juga secara universal, yaitu ada 7 unsur di dalamnya. Nanti akan kita bahas satu persatu gitu. Ada juga tentang folklore sastra lisan yang ada di Kalimantan Tengah dan juga ada cerita rakyat Kalimantan Tengah yang nantinya dianalisis juga di dalam buku ini ya, bukan hanya sekedar menjelaskan cerita rakyatnya saja, tetapi memang dari hasil analisis itu dituangkan juga di dalam buku ini gitu. Nah, kemudian ada juga ini analisis dari kebudayaan, dilihat dari sisi nilai budayanya di dalam isi sebuah cerita. Nah, cerita yang dituangkan di dalam buku ini meskipun tidak ada lampiran isi ceritanya ya, karena isi ceritanya itu kemarin saya terbitkan terpisah gitu. Nah, seharusnya dijadikan satu sehingga perlu pembaharuan lagi gitu. Nah, isi ceritanya ini tentunya diambil dari narasumber seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwasanya narasumbernya itu tokoh asli yang ada di lingkup Kalimantan Tengah khususnya ya, yang tidak pernah bertransmigran. Berarti penduduk asli ya. Nah, dilihat dari sisi nilai budaya, bahwasanya definisi dari nilai budaya ini dituangkan pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 tentang nilai budaya itu, yang mana menjelaskan tentang teori kebudayaan secara umum dan setiap uraian teori yang dituangkan itu merujuk kepada referensi ataupun sumber yang jelas yang dikutip dari berbagai macam rujukan gitu ya. Nah, ini salah satu kutipan yang Ibu ambil gitu ya, bahwa saya setiap teori yang ada di buku ini dimasukkan referensinya. Nah, sehingga tidak ada istilah plagiasi gitu ya. Karena sumbernya itu. Nah, kemudian ada juga kedudukan nilai budaya yang mana dituangkan itu pada halaman 11, bahwasanya nilai budaya Ibu, itu gambarnya tidak bergerak. Cuma judulnya doang, substansi isi buku. Kenapa? Ini emang gambarnya cuma substansi buku, atau memang belum bergerak itu? Di tempat Slide. itu sudah berpindah. Di tempat kalian enggak ya? Cuma judulnya doang, Bu, substansi isi buku. Waduh, kok tidak konfirmasi dari tadi toh? Sebentar, kita ulang. Ibu close dulu. Sudah tampil? Sudah tampil?
Kalau di saya belum, Bu. Ini sudah Ibu share ya materinya. Nah, sudah belum? Kalau di tempat Bu Ainun, tampil tidak? Sama Bu, belum Bu. Belum. Oh gitu ya? Iya. Berarti Ibu dari tadi ngomongnya ngomong sendiri gitu? Nggak ada gambar yang kalian lihat? Hanya pas di substansi doang, Bu. Selebihnya sebelumnya ada. Oke, sebentar. Nah, ini sudah tampil? Belum, Bu. Atau terlalu berat ya? Karena slide-nya ini memang Ibu buat animasinya juga. Di tempat Ibu sudah tampil kok. Di kami belum, Bu. Masih blank. Nah, ada? Masih belum, Bu. Di tempat saya lagi loading, Bu. Mohon izin Bu Ainun, di tempat Bu Ainun ada filenya ya yang saya kirimkan, mungkin bisa bantu tampilkan dari situ. Iya Bu, ini sedang diproses Bu. Di tempat saya sudah tampil. Maaf, sedang diproses. Nah, tapi katanya di sana nggak tampil. Coba di stop share dulu, Bu. Terus sampai ada lagi. Tampil. Gimana, Bu? Coba dicek dulu. Masih belum. Materinya ada, sudah Ibu kirimkan. Mohon menunggu sebentar deh ya, mungkin barangkali ini terlalu banyak animasi, ternyata juga menjadi kendala gitu belajar daring gitu ya. Nah, jadi kemarin ya terlalu banyak animasi ininya lah mungkin. Jadi tidak soft dia di sistem. Di tempat Ibu sih tampil gitu. Nanti materinya boleh nanti kalau kalian mau minta tinggal langsung ke panitia atau pengelola modul Nusantara ya. Maksudnya ke Bu Ainun, bukan ke pengelola pusat gitu. Saya stop ya. Mungkin bisa di-share dari temannya langsung. Oke, sambil menunggu materinya dikirimkan atau di-share ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait sedikit gambaran tentang buku tadi yang sudah Ibu sampaikan juga. Oh, itu ke
Oke, kita tunggu dulu. Pihak operatornya mengkoneksikan, Ibu sendiri tidak tahu kendalanya di mana ya, karena di tempat Ibu sudah Ibu share seperti biasa dan sudah tampil gitu. Ternyata di tempat kalian tidak bisa terkoneksi dengan baik ya. Bangun. Ini rata-rata bergadang ya, mentang-mentang tadi malam-malam minggu kayaknya. Sudah? Oke. Ibu tahu tadi malam minggu. Harus bisa melek lah. Ada yang pernah? Silakan, boleh banget. Silakan. Izin bertanya, Bu. Mungkin maaf kalau di luar topik, tapi saya rasa masih dalam isi buku Ibu. Jadi gini Bu, berdasarkan Ibu kan udah turun lapang juga buat mengobserve masyarakat suku Dayak, ya suku Dayak Ngaju tadi Bu ya. Iya. Nah menurut Ibu keunikan dari suku Dayak Ngaju ini apa Bu? Apakah selain dari bahasa gitu ya, selain dari bahasa dan budaya, ada yang unik nggak? Misalnya harus mitosnya nggak boleh makan pantangan tertentu atau seperti banyak apa? Sekali deh ya, banyak sekali. Kalau kamu tanya tentang mitos, tentang pemali, Ibu punya referensinya. Kamu tinggal buka Google Scholar, cari klik nama Lestaria Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka semua pertanyaanmu akan terjawab. Khususnya pertanyaan yang tadi, maksudnya kalau kamu nanya tentang kapan jodoh saya, ya tidak akan muncul. Om Google mungkin bisa jawab gitu ya. Tapi kalau kamu tanya tentang mitos, tentang pemali, Dayak ini ya 11-12 dengan suku Jawa. Banyak sekali mitos-mitosnya, banyak sekali pantang-pantangannya, larang-larangannya yang harus dipatuhi oleh masyarakat sekitarnya. Ya, ada mitos tentang dilarang menyapu malam hari. Itu juga ada yang katanya akan mendatangkan roh-roh gaib. Nah, satu mitos yang paling dipercayai oleh seluruh masyarakat Dayak Ngaju, baik itu yang beragama Muslim, Kristen, Hindu, Keharingan, itu sangat mempercayai dan sangat menghormati mitos ini. Ya, terlepas dari keagamaan, yaitu mitos dilarangnya membakar ikan saluang, tahu tidak? Izin pindah ke hostnya, mau share screen. Oh, sebentar, Ibu pindahkan. Kak, siapa hostnya? Mentornya bukan. Siapa namanya? Tunggu sebentar ya, Dek Rahmat ya. Mentor, mana? Oke, sudah Ibu pindahkan. Oke, nah jadi itu Dek Rahmat ya, ada larangan membakar ikan saluang. Itu apa sih ya dalam, ya kalau tidak salah ikan saluang bisa kalian cek di Google ya, ikannya kecil, mungkin kayak telunjuk saja gitu, tapi ada juga yang besar sebesar jempol kaki, itu juga ada. Nah itu larangan yang sangat dipercayai untuk tidak dibakar di malam hari. Nah karena dianggap akan mendatangkan jin. Jadi akan mendatangkan jin-jin atau sejenisnya gitu ya, sehingga itu menjadi hal yang sangat dipatuhi oleh masyarakat sekitarnya. Dan keunikan lain dari suku Dayak Ngaju ini ya, pada dasarnya Ibu sebenarnya asli juga suku Dayak Ngaju, Rahmat ya. Jadi kalau dari keturunan Ibu sendiri mungkin kalian pernah melihat bahwasanya suku Dayak Ngaju itu adalah suku yang telinganya panjang. Nah, kalau dari keluarga Ibu memang dari Datu gitu ya, memang asli suku Dayak Ngaju yang telinganya panjang. Bahkan Ibu sendiri pun lahir di Kalimantan Tengah yang artinya asli dari suku Dayak Ngaju, tetapi telinga Ibu tidak panjang karena tidak pernah digantungi dengan anting-anting atau perhiasan gitu. Nah, salah satu menjadi keunikannya itu karena suku Dayak Ngaju itu lebih menghargai atau lebih menghormati roh-roh leluhur. Nah, sehingga ketika ada proses upacara, ritual adat, itu selalu berkomunikasi dengan roh-roh leluhur untuk menyampaikan hari ini ada kegiatan ini, hari ini ada ritual ini, gitu. Selalu dikomunikasikan dengan roh-roh
leluhur gitu. Nah, terlepas dari kaitannya dengan keagamaan. Jadi kalau tentang mitos-mitos itu sangat luar biasa gitu ya, menjadi keyakinan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, bahkan sebentar, ini tanggal 7 ya. Tanggal 10 Oktober lalu kalau tidak salah, Ibu terjun ke lapangan untuk penggalian data baru, yaitu tentang pandangan Islam terhadap mitos atau pasca kematian upacara Dayak Ngaju. Karena banyak sekali pamali atau larangan-larangan yang harus dipatuhi. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah kemarin dapat hibah dari risetmu untuk pembantuan dana penelitian tentang itu. Makanya nanti kalau Rahmat mungkin tertarik secara dalam tentang suku Dayak itu, monggo bisa dikomunikasikan dengan Ibu gitu ya. Tapi satu hal yang perlu diketahui, tidak benar orang Dayak itu suka makan manusia. Saya rasa suku apapun kalau diganggu ya semuanya murka gitu ya. Ya memang ada juga suku lain yang dulunya makan manusia gitu. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman sudah tidak ada lagi. Meskipun ada istilah handep. Nah, istilah handep itu kayak semacam utang piutang. Misalnya Rahmat hari ini minta bantuan dengan saya. Kemudian ketika saya minta bantuan dengan Rahmat, Rahmat harus membayarnya. Bantuan itu berupa jasa ya. Jasa yang mana dulu istilah perkebunan atau penanaman padi itu, makanan yang disuguhkan itu daging-dagingnya itu adalah daging manusia. Tapi itu dulu ya Rahmat ya, Ibu tidak menakut-nakuti maksudnya. Karena semua manusia itu dulu wajar lah karena belum ada yang namanya pendidikan gitu. Jadi ketika ada satu warga yang tidak berfungsi, itu akan dijadikan sebagai tumbal. Nah, tapi dengan adanya perkembangan zaman itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu gitu ya. Sehingga Dayak itu kok banyak yang mengenal Dayak. Saya itu kalau ke Jakarta kemarin, Dek, Ade orang Dayak ya gitu ya. Karena saya kadang-kadang di taksi ataupun di Grab itu kan nerima telepon. Jadi saya bicara pakai bahasa Dayak. Jadi ada yang bilang, Ade ini orang Dayak ya. Iya, saya bilang saya orang Dayak. Nah, orang Dayak ini kata-katanya gini-gini ya, Dek ya. Saya bilang enggak. Semua suku itu sama. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Semua suku saya bilang, semuanya bisa murka kalau ya diganggu. Jadi jangan sampai kalian kenal dengan istilah Dayak itu 3M. Memotong, mayau, mencincang itu tidak benar. Semua suku sama kok, nggak cuma Dayak ya. Jadi jangan salah paham ya. Tapi kalau saya kuliah dulu, dosen saya itu selalu menyanjungi saya. Dia bilang ternyata orang Dayak di kelas kita ini orangnya ramah, baik, supel, gitu, santun. Saya bilang jangan terlalu memuji Bu. Saya bilang saja Ibu takut sama saya gitu. Ya, karena setiap perkuliahan itu selalu memuji orang Dayak. Saya bilang nggak usah berlebihan seperti itu Bu, gitu ya. Saya orangnya mah biasa-biasa aja, santai-santai aja gitu. Jadi semua suku itu sama. Kalau diganggu ya jelas saja gitu. Ada sisi murkanya juga, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga ya. Rahmat juga. Yang tadinya orangnya baik, kalem, tiba-tiba pulpennya direbut sama Arif yang ngamuk juga gitu. Saya mau ujian, kamu nggak bawa pulpen, kamu bawa sendiri, daripada saya yang tidak lulus, mendingan kamu gitu. Salah sendiri nggak bawa pulpen gitu ya. Saya rasa juga sama seperti itu gitu ya. Itu manusiawi dari masing-masing suku. Jadi kalau ada yang berpendapat suku ini kasar, suku ini kejam, suku ini sadis, itu tidak benar. Yang benar hanya individunya yang memiliki karakter demikian. Ya, oke. Nah ini di substansi isi bukunya sudah tampil? Sudah ya. Nah ini tadi yang Ibu sampaikan secara umum. Nanti kalau misalnya ada kendala, tolong langsung konfirmasi ya. Nah langsung konfirmasi karena Ibu tidak tahu gitu di sana kendala kalian apa. Karena di tempat Ibu sendiri sudah aman-aman saja. Gitu. Nah coba kalian lihat di sini itu ada 8 substansi isi buku yang secara 7 ya, yang secara umum yang Ibu gambarkan dalam pemaparan bedah buku ini ya, meskipun isinya tidak hanya 7 ini gitu. Ada nilai budaya, ada kedudukan dan fungsi budaya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, sudah masuk kepada nilai budaya dan kedudukan dari budaya itu sendiri beserta dengan fungsinya. Ada juga bentuk wujud kebudayaannya, unsur-unsur kebudayaan
dijelaskan secara universal, yaitu ada 7 unsur kebudayaan ya, baik dari sisi bahasanya, juga keseniannya, ataupun tradisinya. Nah, kemudian ada juga folklore ataupun sastra lisan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini isi-isi yang dituangkan di dalam buku ini. Ada juga yang terakhirnya itu tentang analisis terhadap analisis cerita rakyat dari sisi nilai kebudayaannya. Ya. Oke, seperti yang Ibu sampaikan tadi, sambil jalan Ibu menjelaskan, kalian boleh menjeda. Ya, oh saya mau bertanya bagian ini nih, silahkan gitu ya. Selama itu masih lingkup budaya Dayak Ngaju, ya silahkan saja. Kecuali kalau kalian tiba-tiba Rahmat nanya, Bu, budaya Minang itu si Mei tadi nggak bisa jawab, Bu, gimana Bu? Ya saya sendiri orangnya aja tidak paham, apalagi Ibu gitu ya. Ya meskipun sedikit tahu gitu ya. Nah itu, oke lanjut. Next lagi materinya. Nah, ini tadi tentang nilai budaya seperti yang Ibu jelaskan. Next, terus tampilkan aja. Nah, bahwasanya definisi dari nilai budaya itu semuanya yang dituangkan di dalam buku itu mencantumkan referensi yang jelas ya dari berbagai macam sumber. Jadi tidak atau sangat menghindari yang namanya plagiasi. Ya meskipun kalau kita mengecek dengan plagiarisme gitu ya, bahwa saya kutipan langsung saat ini pun menjadi plagiasi, padahal itu menggunakan murni kutipan dari orang lain. Jadi harus dibahasakan untuk menghindari kutipan, untuk menghindari plagiasi, gitu ya. Apalagi kalian semuanya yang kuliah di universitas ternama, itu tentunya sangat ketat aturan untuk tata tulis plagiarismenya. Ya, nah ini seperti yang dituangkan tadi, bahwasanya definisi dari nilai budaya itu dituangkan di halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam buku Sastra Lisan dan Nilai Budaya Dayak Ngaju. Oke, next lagi, Pak Rator. Nah, di sini ada kedudukan kebudayaan seperti yang Ibu jelaskan, bahwasanya di dalam kedudukan kebudayaan itu dituangkan di halaman 11, yang mana kedudukan budaya itu memiliki kedudukan sebagai penuntun atau pedoman serta penggerak terhadap ucapan, tindakan, perbuatan, perilaku manusia sebagai makhluk pribadi ataupun sosial dan hamba dari Haliknya. Maksudnya seperti ini ya, setiap manusia itu tentunya patut menghargai kebudayaannya masing-masing. Karena dari sisi kebudayaan itu tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga kebudayaan itu dikatakan sebagai sistem yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri, gitu ya. Nah, dari sisi fungsi, bahwasanya nilai budaya itu memiliki 5 fungsi berdasarkan kedudukannya masing-masing. Nah, ini juga sudah Ibu cantumkan halaman-halaman berapa gitu ya di dalam buku itu ada fungsi dan kedudukannya. Bahwasanya poin yang pertama itu kedudukannya sebagai penggerak ucapan, tindakan, dan perbuatan manusia. Nilai budaya berfungsi mendasari, merangsang, atau mendinamiskan, memberikan semangat, mendorong, atau mengarahkan suatu ucapan dan tindakan. Nah, secara umum, next teruskan aja ke 5 fungsi kebudayaan itu ya. 2 lagi fungsinya belum ditampil. Oke. Nah, secara umum dari kelima fungsi ini tentunya berfungsi sebagai pengendalian tindakan, ucapan, ataupun perilaku setiap orang. Jadi gini, kalau kita kaitkan dengan kebudayaan, mungkin tadi ada budaya Sunda, kumaha damang, kumaha atuh, nah, bahasanya halus sekali. Tiba-tiba orang Sunda ketemu sama orang Dayak nih. Orang Dayak biasanya vokal suaranya itu besar, vibranya tinggi gitu ya. Jadi kalau orang Dayak bicara itu seolah-olah berantem. Jadi kalau orang Sunda menilai kok orang Dayak itu bicaranya kasar gitu ya. Kok bicaranya seperti itu, seolah-olah seperti orang berantem. Memang
kalau kita menilai dari kebudayaan kita, dari kacamata budaya kita tidak akan bisa menemukan titik kesantunan ataupun tata krama dari tata bicara orang lain gitu ya. Karena kita menilai berdasarkan kacamata budaya kita. Seharusnya untuk menilai tingkat kesantunan orang lain itu kembalikan kepada kebudayaannya sendiri. Ya, oh di budaya suku Dayak ternyata seperti ini, jadi hal itu dianggap biasa-biasa saja gitu. Karena dari sisi bahasa Dayak itu kalau kita lihat itu tidak ada tingkat bahasanya seperti budaya Jawa. Mungkin secara umum iya, atau inggih, atau silakan monggo, ada tingkat bahasa seperti itu. Tapi tidak untuk budaya Dayak Ngajing gitu ya. Nah, jadi jangan langsung memvonis orang Dayak itu kasar, orang Dayak itu tidak sopan. Tidak seperti itu ya. Karena setiap budaya itu tentunya memberikan hal yang positif untuk masyarakatnya sebagai sistem untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri, baik secara pribadi ataupun secara sosial, secara kelompok gitu ya. Yang mana kebudayaan itu bukan milik individu, tetapi milik sekelompok masyarakat. Tidak milik individu. Bahkan dialek pun kalau kalian lihat, dialek Arif saat berbicara, Arif orang Jawa, ya rata-rata dialek orang Jawa seperti itu gitu, sama. Bukan milik Arif saja. Kalau milik Arif sendiri berarti Arif ini sama seperti siapa nyanyi sesuatu, Syahrini ya. Itu kan gaya bahasa namanya. Dialek dan idiolek. Nah, itu berbeda ya. Itu berkaitan dengan milik individu. Kalau dialek itu milik budaya, karena semua suku baik Arif, orang tuanya, adiknya, kakaknya mungkin dialeknya sama gitu. Tetapi ternyata Arif ini memiliki gaya bahasa yang lain, cetar, membahana, bulu mata anti badai. Nah, itu gaya bahasa sendiri namanya yang disebut dengan idiolek ya. Nah, jadi secara umum kebudayaan itu memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri, baik perbuatannya, tingkah laku, ataupun perilakunya sebagai sistem supaya tidak melampaui batas aturan-aturan dalam kehidupan di dunia. Artinya melampaui batas itu mungkin ada bertindak yang semena-mena, yang seenaknya, sesuka-sukanya, sehingga segala sesuatu itu diatur oleh kebudayaan. Meskipun aturan yang tertinggi kalau kita kaitkan dengan Pancasila itu, aturan yang tertinggi itu secara umum dalam kehidupan manusia itu adalah agama, kemudian yang kedua itu adalah aturan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar, dan aturan yang ketiga itu adalah kebudayaan sebagai sistem untuk mengatur kehidupan manusia. Coba saja kalau berani hina saja budaya si Arif gitu, atau hina saja budayanya si Mei, yang ada tokoh-tokoh adat keluar gitu ya. Jangan sampai jadi para selebritis yang menghina kebudayaan orang, jadinya bisa dikasuskan gitu. Nah, sudah sepatutnya kita saling menjaga dan menghormati kebudayaan orang lain. Oke, Mei, kenapa Mei? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, Bung. Jangan sembarangan menyebut, apalagi ada kata jelas kayak sebut orang Yogyakarta begini-begini, bisa-bisa langsung diserang sama orang Jogja. Seperti yang udah terjadi. Benar sekali. Apalagi orang Dayak yang dikenal 3M, ya, memotong, maya, mencincang. Coba saja kalau mau menghina, semua yang anggota merah itu keluar, yang diikat di dahi, ya, berwarna merah. Nah, itu simbolis keberanian suku. Saya rasa semua suku itu berani mempertaruhkan nyawa ketika sukunya dihina. Nah, Mei juga demikian gitu ya. Ketika sukunya dihina, ya jelas gitu, murka lah. Yang tadinya kalem, santun, ya mana maulah ditindas gitu. Nah, jadi sudah sepatutnya saling menghargai dan menghormati kebudayaan orang lain ya. Ibu itu kalau berbicara tentang budaya itu kadang-kadang kalau kita tidak dituntut waktu, satu slide itu ada yang 1 jam loh. Cuma 1 slide. Ya. Nah, jadi karena Ibu memang suka mengangkat tentang kebudayaan, apalagi kebudayaan Kalimantan Tengah ini sangat minim dokumentasi, sangat minim karya tulisnya.
Nah, sehingga ibu sendiri lebih suka lebih banyak terjun ke dalam kebudayaannya. Ya, oke, next lagi. Nah, jadi itu tadi ya tentang kedudukan dan fungsi kebudayaan. Nah, lalu bagaimana wujud kebudayaan? Nah, ini kalau perempuan bikin slide-nya rame ya. Ada semacam awan lah, apalah, jadinya filenya terlalu berat gitu. Nah, ini wajar saja, bukan perempuan namanya. Saya aja kalau bicara kan panjang lebar. Coba kalian bandingkan antara ibu dan bapak kalian. Kalau ibu kalian marah, mungkin kalau ditulis jadi buku Yasin jadi itu. 1 hari nggak selesai. Benar tidak? Iya kan? Nah, tapi kalau bapaknya gimana Andini? Kalau bapaknya marah, jangan diulangi lagi. Tapi kalau dimaknai jadi skripsi itu, ya singkat. Tapi kalau dimaknai jadi satu buah skripsi, coba kalau ibunya, kalimatnya panjang sekali. Kalau ditulis dalam bahasa itu paling 1 kalimat, ya. Ya itulah wajarlah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kembali kepada gender, ya. Oke, di sini dapat kalian lihat ada 3 wujud kebudayaan. Wujud yang pertama, wujud kebudayaan sebagai sistem atau ide, ya. Nah, di sini dikatakan hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang berwujud dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum atau undang-undang. Nah, ini tentunya berkaitan dengan aturan-aturan dalam kebudayaan. Kalau dalam istilah Dayak Ngaju, wujud kebudayaan sebagai sistem ini tidak dapat dilihat ya, tetapi dapat dirasakan. Nah, dapat diterapkan karena dia berwujud aturan. Berbeda dengan wujud yang bersifat konkret, dapat dilihat gitu. Nah, jadi berbicara tentang wujud kebudayaan sebagai sistem itu dikaitkan dengan kebudayaan Dayak Ngaju itu ada istilah jipen. Ketika ada yang melanggar budaya, maka ada jipen 1 sampai dengan jipen 15. Jadi hukuman itu ataupun diganti dengan denda itu tergantung dari besaran jipen. Ya, kalau melanggar jipen 1 misalnya dalam upacara tiwah ya, upacara kematian suku Dayak Ngaju, tiwah itu disebut dengan pengantar roh leluhur menuju lewu liau atau lewu surga yang disebut dengan lewu tatau itu. Gitu, pengantaran roh ke lewu surga. Nah, jadi ketika ada yang melakukan pelanggaran, ada yang bertengkar ketika proses upacara tiwah itu, maka akan dikenakan jipen. Jipen terbesar dulu bisa jadi orang yang berbuat onar tersebut yang akan ditumbal. Nah, tapi dengan adanya perkembangan zaman, lalu ada keringanan-keringanan seperti itu, lalu jipen-jipen tersebut sesuai dengan tingkat kesalahannya bisa diganti dengan seekor babi atau kerbau gitu ya, atau bisa jadi orangnya sendiri yang dihukum dalam artian bukan dihukum secara anarkis atau apapun ya, tetapi dihukum dengan cara mungkin bisa juga melalui jalur hukum, karena bahaya ketika kita berbicara tentang kebudayaan itu bahkan bisa naik ke dalam meja hijau gitu. Nah, tentang wujud kebudayaan ini dituangkan di halaman 12 ya pada buku Ibu tadi ya, itu buku perdana pada tahun 2019 pada saat saya masih belajar menulis. Jadi kekurangan-kekurangannya itu sangatlah wajar gitu. Nah, kemudian ada wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Nah, itu dikatakan wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa dipoto, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Jadinya keluar selembar kertas uang gambar Soekarno. Nah, dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Nah, kembali kepada contoh wujud yang kedua, itu seperti, karena berkaitan dengan aktivitas ya, bagaimana proses upacara perkawinan suku Dayak Ngaju, proses upacara kematiannya itu seperti apa. Nah, ini memang di dalam bukunya tidak digambarkan secara spesifik tentang proses perkawinan dan
upacara kematian. Karena insya Allah buku ini semoga saja terbit di 2022 atau 23 karena sedang penggalian data tentang proses upacara kematian khususnya ya. Nah, kemudian poin yang ketiga ada wujud kebudayaan sebagai sistem atau yang disebut dengan artefak ya, yaitu wujud kebudayaan yang paling konkret bisa dilihat diraba secara langsung oleh panca indera. Kalau yang poin yang kedua tadi tentang aktivitas itu hanya dapat kita terapkan dan laksanakan dalam proses upacara seperti perkawinan ataupun kematian. Tetapi kalau dalam wujud kebudayaan sebagai sistem artefak itu dapat kita lihat. Seperti gambar-gambar yang kalian lihat di bawah ini, ada pakaian adat, ada patung-patung sapundu ya. Nah, patung sapundu ini salah satu yang digunakan untuk proses upacara tiwah yang diukir sesuai dengan karakter tokoh yang meninggal itu. Kalau yang meninggal itu ternyata tokoh adat atau tetua masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya, ada bentuk patungnya itu yang dibuat menggunakan peci. Gitu ya. Nah, jadi patung ini salah satu patung yang digunakan untuk mengikat hewan korban yang ditumbalkan dalam upacara tiwah. Nah, kemudian ada juga gambar yang ketiga itu ada lilis lamiang seperti manik-manik atau perhiasan. Lilis lamiang itu yang berwarna merah yang panjang memiliki simbol sebagai cinta kasih bagi masyarakat Dayak Ngaju yang biasanya digunakan dalam proses upacara perkawinan sebagai mas kawin, sebagai bukti cinta kasih seseorang kepada pasangannya, kesungguhan seseorang untuk melamar pasangannya gitu ya. Karena warna merahnya itu disimboliskan dengan warna yang tidak bisa luntur seperti cinta kasih yang tidak akan pernah luntur. Nah, yuk jadi lagu jadinya ya. Ada yang berwarna putih itu manas sambelum ya, yang memberikan semangat hidup untuk setiap orang gitu. Ada yang berwarna biru manas merajan. Nah, saya kebetulan ada ya, kalau tidak salah saya bawa benda ini karena kemarin ya tidak berarti saya mempercayai benda ya, karena segala sesuatu itu kita hanya bisa menghormati terlepas dari percaya ataupun tidaknya itu kembali kepada individu masing-masing ya. Kita boleh tidak mempercayai tetapi kita sudah sepatutnya menghormati. Nah, benda-benda ini biasanya itu kalau dalam upacara kematian suku Dayak Ngaju, mohon maaf Ibu charger dulu laptopnya drop. Kalau dalam suku Dayak Ngaju bahwasanya benda ini ya. Nah, ini khususnya lilis lamiang ini ditaruh di mulut si mati sebagai bekal si mati tersebut untuk mengatur hidupnya menuju sang halik. Nah, ini bendanya ya. Nah, ini Ibu dapat ketika penggalian kuburan salah satu suku Dayak Ngaju yang beragama Keharingan ya. Nah, Ibu kan orang budaya. Jadi harus ngoleksi. Kalau kita kaitkan dengan agama ya segala sesuatu itu bersifat syirik kalau kita mempercayai berlebihan gitu. Tapi tujuannya untuk apa gitu. Nah, ini benda-bendanya. Nah, ini Ibu ambil ketika proses penggalian kuburan di upacara tiwah, gitu ya. Jangan sampai kalian berpikir ternyata Ibu itu orang mistis, tidak ya. Jangan seperti itu. Oke, next lanjutkan lagi. Ingat di sela penjelasan Ibu boleh kalian jeda kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut lagi slide-nya. Nah, ini ada 7 unsur kebudayaan ya. Bahwasanya ada unsur yang pertama itu adalah bahasa, yang mana bahasa Dayak Ngaju itu sendiri terbagi menjadi berbagai macam subdialek ya. Ada dialek Hulu yang artinya ada juga dialek Bekumpai, ada dialek Buntok dan lain sebagainya. Bahwasanya setiap bahasa itu pasti memiliki dialek yang berbeda ya. Namun secara umum bahasa Dayak Ngaju itu tidak ada tingkat bahasa yang secara spesifik seperti kebudayaan lain. Misalnya kalau dalam kata apa ya yang tadi Ibu sebutkan, iya yang artinya incih dalam bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Dayak itu artinya iyuh. Ya iyuh, tidak ada ingkih segala macam gitu. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Tetapi hal itu
tetap dinilai santun berdasarkan kebudayaannya. Sama halnya seperti penggunaan kata aku. Kata aku tidak memiliki variasi bahasa. Aku ya aku saja, baik itu berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun dengan teman sebaya gitu. Tetapi ketika budaya lain memandang hal itu, maka dianggap tidak santun. Nah itu tadi yang Ibu sampaikan. Kenapa budaya itu untuk menilai seseorang itu harus dikembalikan kepada kacamatanya masing-masing, bukan menggunakan kacamata budaya kita. Gitu ya. Nah di sini ada poin yang kedua, sistem peralatan suku Dayak Ngaju ya, bahwasanya semua budaya itu tentunya sebelum adanya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, semua alat yang digunakan itu adalah alat tradisional. Dan di sini salah satu contohnya itu adalah mihing yang terbuat dari bambu seperti lanting ini. Ini salah satu peralatan dari suku Dayak Ngaju yang digunakan untuk menangkap ikan. Ya, atau dulu alat yang digunakan untuk menumbuk padi itu kan menggunakan lesong ya. Nah, sekarang itu sudah bisa menggunakan mesin. Dari lesong menggunakan alat penggilingan padi ya yang tradisional juga, tidak lagi ditumbuk, kemudian meningkat menjadi modern menggunakan mesin. Kalau yang tadinya ditumbuk cuma menghasilkan satu karung gabah, sedangkan dengan cara digiling itu menghasilkan 10 gabah, dan dengan cara produksi menggunakan mesin bisa menghasilkan 100 gabah. Tapi ingat, ya, semuanya ada sisi negatif dan positifnya. Negatifnya, polusi udara dari alat tradisional ya, itu tidak terlalu menyebar. Tetapi ketika madya yang tadinya jaraknya mungkin polusi udaranya 1 meter, mengembang menjadi 10 meter. Atau ketika menggunakan pabrik, mesin, polusi udaranya itu yang hanya dalam lingkup sekitarnya, tiba-tiba menyebar menjadi satu kampung atau satu desa. Gitu. Nah, segala sesuatu perkembangan zaman ada sisi negatif dan juga positifnya. Kemudian yang kedua, ada sistem mata pencaharian. Nah, sistem mata pencaharian ini salah satu bagian dari usaha yang dilakukan oleh suku Dayak itu sendiri. Selain peralatan, itu juga alat yang digunakan sebagai mata pencaharian orang Dayak Ngaju gitu ya, yang dulunya bekerja sebagai, kalau di daerah Jawa mungkin nelayan ya, banyak yang jadi nelayan. Tapi kalau di Kalimantan Tengah itu karena jauh dari laut ya, jadi banyak yang menggunakan lukah untuk menangkap ikan gitu. Atau salah satunya di situ di gambarnya ada gambar orang yang sedang menanam padi dengan cara meruncingkan batang atau kayu itu diruncingkan, kemudian di bagian tanah itu ditumbuk sehingga membentuk lubang dan padinya ditaburkan di dalam. Ya, jadi tidak ada mungkin seperti di Jawa itu kan biasanya berair ya tempat menanam padinya, tapi kalau di Kalimantan Tengah itu padi gunung namanya, karena tidak bisa tumbuh di tempat-tempat yang berair. Jadi hanya bisa dilakukan dengan cara dibakar lahannya. Oke, kita sampai 11:30 ya. Oke, masih banyak waktu. Nah, ini sistem religi ataupun sistem kebudayaan masyarakat Dayak Ngaju, itu dapat kalian lihat ya, bahwasanya masyarakat Dayak Ngaju atau suku Dayak Ngaju ini sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai saling menghargai atau saling menghormati roh-roh leluhur itu tadi, salah satunya melalui proses upacara tiwah. Nah, itu ada patung sapundu ya, patung sapundu yang diletakkan di tengah, kemudian kerbaunya diikat. Nah, itu sistem religi atau sistem keagamaan khususnya masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Keharingan ya. Kemudian ada sistem pengetahuan. Nah, ini berdasarkan pengetahuan masyarakat Dayak Ngaju itu bahwasanya dulu ya semakin panjang telinganya itu semakin cantik gitu. Ya. Jadi setiap 1 tahun jumlah anting yang ada di telinga itu ditambah 1. Gitu. Jadi semakin panjang telinganya itu, maka itu akan menimbulkan kesan semakin cantik, sehingga suku Dayak itu dikenal dengan suku Dayak yang telinganya panjang.
Katanya kalau telinganya tidak panjang tidak ori gitu. Ya kalau ibu mau jadi ori, masa telinga ibu harus panjang dulu gitu kan? Kan sekarang adanya perkembangan zaman, kalau ibu telinganya panjang justru nanti kalian melihatnya kabur gitu. Ya. Nah, itu berdasarkan sistem pengetahuannya. Jadi semuanya itu sebelum adanya perkembangan zaman, semuanya kembali kepada masa lampau. Nah, kemudian dari sisi sistem organisasi kemasyarakatan, bahwasanya sistem organisasi yang terkenal di Kalimantan Tengah itu adalah Fordayak gitu ya, atau Forum Pemuda Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, ketika ada demo, ada apa, kemarin ada hampir saja terjadi penghinaan terhadap suku. Nah, ini forum-forum atau organisasi ini akan turun gitu. Yang mana dahinya tadi diikat dengan benang merah sebagai simbol keberanian untuk melawan segala sesuatu dengan tuntas gitu. Tetapi tentunya semuanya itu tidak dilakukan dengan kekerasan selama itu masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya. Kemudian yang terakhir kesenian. Kesenian suku Dayak Ngaju itu tidak hanya berupa itu seperti yang kalian lihat ada tarian gitu ya, yang mana di depan di mulutnya itu diletakkan golok atau istilah dalam bahasa Dayak Ngaju itu disebut dengan mandau ya, yang mana tarian ini bagian dari tarian mandau. Ada juga tarian dadas yang digunakan dalam proses upacara juga, upacara pengobatan gitu, ada tarian balian dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali jenis-jenis tarian dari suku Dayak Ngaju, ada tarian gelang bau dan lain sebagainya ya. Oke, lanjutkan lagi. Selain unsur kebudayaan, nah kita masuk ke dalam folklore. Folklore tentang folklore lisan, sebagian lisan ataupun folklore yang bukan lisan. Nah, ini dapat kalian lihat di bagian folklore lisan itu ada di halaman 26 sampai dengan 27 dalam bukunya ya. Yang mana di dalam folklore lisan itu beberapa tradisi rakyat yang termasuk folklore lisan, yaitu bahasanya itu juga masuk folklore karena dilisankan ya. Kemudian logatnya, julukannya, pangkat tradisionalnya, atau folklore lisan lainnya itu ada puisi, teka-teki, pantun, gurindam, syair, mantra. Nah, itu salah satu bagian dari folklore lisan yang ada di Kalimantan Tengah juga ya. Yang paling signifikan itu adalah mantra, kalau kita kaitkan dengan kebudayaan Keharingan itu kaya akan mantra-mantra yang digunakan sebagai sistem dalam kehidupannya. Kemudian poin yang kedua ya, ada folklore sebagian lisan. Nah, folklore sebagian lisan ini salah satu folklore yang digunakan antara gabungan lisan dengan yang bukan lisan. Jadi gabungan ya, yang mana di dalam folklore sebagian lisan ini biasanya dituangkan seperti dalam upacara ritual atau tahayul seperti yang ditanyakan Mei tadi ya, bahwanya suku Dayak Ngaju itu juga sangat masih banyak gitu yang mempercayai tentang tahayul atau apapun itu gitu ya. Ya meskipun sudah banyak juga yang khususnya generasi muda yang mana kehidupannya itu sudah tidak lagi berkelut dengan yang namanya tahayul itu. Nah, kemudian ada kepercayaan dan perilakunya berbicara tentang folklore sebagian lisan ini, kepercayaan suku Dayak Ngaju ini sangat erat dengan kepercayaan terhadap roh-roh leluhur. Meskipun kepercayaan tertinggi tetap kepada Raying Hatala Langit atau yang disebut dengan Tuhan. Ya, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, istilah dalam bahasa Dayak Ngajunya itu disebut dengan Raying Hatala Langit. Ya. Kemudian ada folklore bukan lisan, yang mana folklore bukan lisan ini berarti murni berupa benda-benda ya yang dapat kita lihat, diraba juga seperti pada poin sebelumnya. Yang mana dalam folklore bukan lisan ini seperti permainan rakyat, hasil dari kerajinan tangan, rumah adatnya, pakaian adatnya. Nah, salah satu dari 3 gambar yang kalian lihat di slide-nya itu ada gambar yang meniupkan supit. Nah, itu salah satu permainan dari
rumah betang, yang mana dalam rumah betang ini memiliki simbol kerukunan antar suku terdiri dari 50 sampai dengan 100 kepala keluarga tergantung dari besar rumah betangnya, ya. Jadi di situ meskipun banyak suku, banyak kepala keluarga yang tinggal di dalamnya, tetapi tidak ada satupun pernah terjadi selisih paham ataupun pertengkaran antara mereka gitu. Jadi hidup rukun dan saling berbagi. Nah, dari sisi rumah betang ini, kalau kalian lihat, ada yang menghadap timur dan ada yang menghadap barat. Ya, ada yang menghadap kepada munculnya matahari, itu juga memiliki filosofi, yang mana masyarakat Dayak Ngaju ini filosofinya berangkatlah bekerja pada saat munculnya matahari. Ya, jadi ada istilah bagian. Nah, dari sisi positifnya, jadi tidak semuanya itu bernilai pamali atau yang dianggap mitos belaka gitu. Semuanya ada pesan-pesannya, ya, pesan pendidikannya. Nah, jadi yang menghadap itu memilih turunnya matahari. Nah, jadi luar biasa. Makanya Ibu katakan kalau bisa sesekali berkunjunglah ke Kalimantan Tengah gitu. Oke, next lagi slide-nya. Silahkan. Nah, ini sastra lisan Kalimantan Tengah, ya. Bentuk sastra lisan Kalimantan Tengah itu ada karungut, yaitu nyanyi-nyanyian suku Dayak Ngaju menggunakan bahasa daerah pula yang cenderung digunakan dalam atau untuk menidurkan seorang anak. Jadi banyak orang tua zaman dulu itu selain menyanyikan lagu-lagu selawat gitu ya kalau sekarang. Nah, kalau dari sisi suku Dayak Ngaju itu sering melantunkan lagu-lagu karungut untuk menidurkan anak-anaknya. Ya, jadi lagu-lagu karungut ini pun bervariasi, tidak hanya digunakan untuk menidurkan seorang anak, tetapi juga ada yang digunakan untuk proses upacara gitu. Jadi berbagai macam variasi. Ada juga pantun, juga bagian dari sastra lisan. Ada yang pandai berpantun tidak di sini? Waduh ya, saya nggak punya musuh dong kalau seperti itu, ya. Karena saya secara pribadi sukanya mantun. Gitu. Mungkin boleh dengar ya. Ada yang bisa? Mungkin ada yang dulu bisa. Bu, pancingannya Bu. Silakan Bu. Saya dulu. Apa ya? Diminta otodidak nih ceritanya. Sebentar. Banyak bunga indah di taman. Harum semerbak sepanjang jalan. Si Tommy orangnya tampan. Apakah engkau punya gebetan? Wah. Ayo Tom. Aduh. Tom. Balas Tom. Jangan bikin ibu jadi pujangga ya, karena biasanya kalau di pertemuan itu biasanya pemateri yang mundur. Nah, jadi istilahnya itu kalau sudah keluar gombalnya bahaya gitu ya, pemateri aja mundur, penulis puisi loh. Penulis puisi yang ada di Kalimantan Tengah aja mundur kalau sudah keluar syair gombalnya ya. Oke, ada juga mantra. Nah, ini seperti yang Ibu sebutkan tadi, mantra yang sering digunakan dalam proses upacara adat, pengobatan dan lain sebagainya gitu. Ada sansana, sansana juga bagian kebudayaan suku Dayak Ngaju, yang mana sansana ini posisinya sudah hampir punah gitu ya. Jadi jarang digunakan lagi. Nah, poin yang tertuang di dalam buku ini adalah secara spesifik ke cerita rakyatnya. Ada 8 cerita rakyat. Oke, next bisa dilanjutkan.
nanti bolehlah Mei kalau mau balas pantun Ibu silakan tulis saja dulu gitu ya. Oke. Di sini ada 8 cerita rakyat yang ada di Kalimantan Tengah khususnya. Ini ceritanya menggunakan judul ceritanya itu memang rata-rata menggunakan bahasa daerah ya, kecuali cerita yang diambil dari buku. Sedangkan cerita yang diambil dari tangan pertama atau sumber pertama itu masih menggunakan bahasa daerah. Nah, ada judul Sawebane Memantung Mahangkang. Ini artinya suami istri bekerja semacam penebang pohon ya. Dulu itu suku Dayak banyak yang bekerja menjadi penebang pohon. Ada juga cerita Induruntun. Cerita Induruntun ini menceritakan seorang dukun sakti yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kecamatan Mentangai, Desa Mentangai Tengah, yang mana sampai saat ini rumah atau pondoknya itu masih ada. Ya, yang mana cerita dari Induruntun ini dukun sakti itu dibawa ke alam jata atau yang disebut dengan alam bawah laut seperti alam buaya, istana buaya gitu ya. Sehingga setiap tahunnya di Desa Mentangai itu selalu mengadakan ritual pemberian sesajen untuk buaya. Karena ada rumahnya di situ untuk menandakan bahwasanya di situ ada tempat keramat gitu. Nah, kemudian ada tentang Hajambua. Nah, Hajambua ini artinya di madu. Ada cerita di madu juga ya, antara 2 orang perempuan yang memiliki satu suami, tetapi suaminya ini tiba-tiba meninggal ya, yang mana posisi mereka saat itu di hutan. Suaminya ini meninggal menjadi iblis ataupun hantu gitu ya. Nah, sehingga di sini ada perjuangan oleh 2 orang istrinya itu untuk melarikan diri. Ya meskipun di dalam cerita ini menceritakan bahwasanya 2 orang istri yang bisa hidup rukun meskipun dalam satu rumah dan memiliki suami yang sama. Nah, ini para suami jangan sampai meniru seperti itu, mentang-mentang ada bisa hidup rukun gitu ya, lalu berkeinginan untuk punya 2 dapur. 2 dapur itu pusing loh, 1 aja pusing gitu. Nah, kalau kita tidak bisa berbuat adil gitu ya. Nah, jadi di sini istilahnya bermadu. Bermadu atau dimadu gitu ya. Ada 2 orang istri dan 1 orang suami yang tetap hidup rukun. Boro-boro kalau sekarang, zaman dulu ya mungkin iya ya. Kalau sekarang misalnya si Mei yang satu mintanya belikan gelang emas, yang satu mintanya belikan tas, ada lagi yang satu mintanya belikan sepeda motor, ujung-ujungnya suaminya yang stres gitu. Menghadapin satu aja kalian pusing. Perempuan zaman sekarang itu sangat berbeda dengan perempuan zaman dulu ya. Oke. Ada cerita yang ketiga, pertempuran di Pulau Kupang, yang mana cerita ini itu diambil dari salah satu buku yang memang sudah diterbitkan, tapi 3 cerita yang sebelumnya Ibu sebutkan itu dari hasil informan narasumber pertama. Ada juga cerita tentang Bawi Pampahilep. Bawi Pampahilep ini perempuan atau hantu ya, hantu dari suku Dayak yang rambutnya berwarna merah. Jadi kalau ada orang Dayak yang rambutnya dipirang, itu sering diidentikan dengan Bawi Pampahilep. Nah, karena Bawi Pampahilep ini menurut ceritanya itu dia itu sangat cantik tetapi rambutnya berwarna merah gitu ya. Jadi ceritanya itu sangat unik-unik. Nah, salah satu kekurangan dari bukunya sangat disayangkan karena saya tidak melampirkan ceritanya itu di dalam bukunya. Jadi saya terbitkan terpisah memang. Gitu. Nah, kemudian ada asal-usul Tapean Lisung. Tapean Lisung ini adalah nama desa, yang mana asal-usul Tapean Lisung ini asal-usul berdirinya suatu desa ketika pada zaman dulu kita dilarang menyebutkan kata besok gitu ya kalau belum dilaksanakan. Besok saya mau menumbuk padi, misalnya seperti itu. Nah, menurut keyakinannya itu akan didahului oleh hantu. Sehingga ketika ada si Mei dan Arif misalnya janjian besok kita numbuk padi ya. Jadi dalam ceritanya itu ternyata pagi-pagi itu di sekitar jam 2 ternyata di bawah rumah betang itu kan tinggi ya, setinggi badan orang dewasa bahkan lebih tinggi gitu. Ada yang menumbuk padi di bawah rumah menggunakan halu ya, penumbukannya itu. Tiba-tiba kok halunya itu kayaknya lemes gitu. Nah, ternyata setelah diperhatikan
alat penumbuknya itu bukan terbuat dari kayu, tetapi dari paha manusia. Nah, sehingga diceritakan asal-usul Tapean Lisung ini dari legenda yang ada di sekitarnya. Sampai saat ini desa itu disebut dengan Tapean Lisung. Gitu. Kemudian ada asal-usul Mantangai. Nah, ini juga kaitannya dengan yang gaib-gaib gitu ya, karena rata-rata ceritanya ini berkaitan dengan hantu gitu. Asal-usul desa Mantangai ini juga asal-usulnya suatu desa yang terbengkalai yang ditinggalkan oleh penduduknya karena marak sekali pada zaman itu hantu berkeliaran. Jadi rata-rata ditinggal oleh masyarakatnya. Tiba-tiba ada seorang damang ya atau tokoh masyarakat yang berani mendirikan kembali desa Mantangai itu sehingga berdiri sampai saat ini gitu. Lalu disebutlah dengan asal-usul desa Mantangai. Ada juga dengan istilah cerita lauk en yang artinya lauk apa atau ikan apa. Ini mungkin kalian semuanya kenal, hanya saja penyebutannya berbeda. Lauk en ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ikan lele ya. Nah, ikan lele ini dulu dipercayai memiliki mitos ketika ada orang yang memakan ikan lele itu, karena ikan lelenya bentuknya tidak seperti biasa ya, tetapi beratnya itu mungkin ratusan kilo yang mana dijadikan sebagai makanan untuk berpesta oleh masyarakat sekitarnya, tiba-tiba seluruh penduduknya itu berubah menjadi kuyang. Nah, sehingga itulah kenapa ada asal-usul kuyang yang diceritakan dari lauk en itu, atau lauk apa, atau secara bahasa Indonesia disebut dengan ikan lele. Ya, oke, lanjut lagi. Silakan dilanjutkan. Ingat ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil Ibu menjelaskan, sambil ajukan saja pertanyaannya. Khawatirnya waktu kita tidak mumpuni, apalagi ini tinggal 30 menit lagi ya, Bu Ainun ya. Oke. Boleh langsung dijeda saja, mohon izin kepada moderator selaku pemandu acara kita yaitu Bu Ainun. Nah, ini salah satu analisis nilai budaya ya, yang mana nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai budaya itu sendiri berdasarkan analisis cerita, 8 cerita yang Ibu sebutkan tadi, ada 5 nilai budaya di dalamnya. Yang pertama, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam. Yang keempat, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang kelima, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Ya, jadi ada 5 nilai budaya. Nah, seperti yang kalian lihat, yang tertuang di dalam slide-nya itu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ada 3 yang Ibu tampilkan di sini, yaitu bentuk bersyukur kepada Tuhan, ada bentuk suka berdoa, segala sesuatu itu ketika mendapatkan masalah itu selalu mengingat Sang Pencipta. Kemudian selain itu ada juga kepercayaan keharingan, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh leluhur gitu ya. Nah, segala poin-poin dari ketiga poin ini tentunya ada yang dituangkan di halaman 44 sampai 45 tentang bersyukur kepada Tuhan. Itu juga Ibu lampirkan juga kutipannya, ada yang menggunakan bahasa Dayak Ngaju dan ada juga translate atau artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah yang Ibu sebutkan tadi menjadi kesulitan dalam penerjemahan bahasanya, karena banyak istilah di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Dayak Ngaju itu tidak ada persamaan dalam bahasa Indonesia gitu. Kemudian suka berdoa tadi dituangkan dalam halaman 47. Bentuk di dalam ceritanya itu dituangkan dalam cerita Induruntun, yang mana ketika seseorang itu mendapatkan musibah, masalah, itu selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, memohon petunjuk juga kepada Sang Pencipta, selain kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan, ada juga permohonan atau permintaan petunjuk kepada roh-roh leluhur, sehingga itu tergolong dalam kepercayaan keharingan gitu. Oke, next lagi. Silakan. Waktunya tinggal sedikit ya. Mungkin 11.10 nanti materinya Ibu selesaikan supaya ada
untuk tanya jawab gitu. Nah, ini nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam itu ada dua, ada pemanfaatan alam dan ada penyatuan. Nah, pemanfaatan alam ini diceritakan dalam cerita Bawi Pampahilep atau perempuan jelmaan itu tadi, bahwasanya dikisahkan bahwa ada laki-laki tua dan gadis Pampahilep atau perempuan Pampahilep ya, itu memanfaatkan sungai sebagai sarana untuk melarikan diri ya, untuk melarikan diri, sehingga segala sesuatu pemanfaatan alam itu perahu ya. Perahu itu kan dibuat dari batang kayu atau pohon yang besar, di bagian tengahnya itu dilobang, kemudian dijadikan sebagai perahu. Nah, itu bagian dari pemanfaatan alam yang dituangkan di dalam cerita Bawi Pampahilep. Kemudian ada penyatuan. Nah, penyatuan ini berkaitan dengan proses penguburan ataupun pemakaman, bahwasanya masyarakat Dayak Ngaju di dalam cerita cerita apa ini Ibu lupa, cerita Memantung Mahangkang ya, suami istri yang bekerja sebagai penebang pohon itu tadi, yang dituangkan dalam nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam, bahwasanya ketika masyarakat Dayak Ngaju itu mempercayai manusia itu terbuat dari tanah sehingga dikuburkan dan dikembalikan kepada tanah pula, sehingga penyatuan antara jasad manusia kembali ke tanah. Meskipun dulu ada sistem penguburan dengan cara digantung, karena dulu itu untuk menghindari hewan-hewan buas ya, keterbatasan pengetahuan manusia itu juga salah satu menuntut kenapa ada salah satu penguburan dengan cara digantung ya. Oke, lanjutkan lagi. Nilai budaya dalam hubungan manusia. Next lagi. Klik lagi. Dengan manusia yang lainnya, belum tampil. Ya, udah. Dengan masyarakat ya, atau manusia. Nah, di sini tertuang ada 3 poin di dalamnya, yaitu musyawarah, gotong royong, ataupun kewaspadaan. Nah, di dalam cerita ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Dayak Ngaju itu selalu menjunjung tinggi nilai musyawarah. Ketika ada permasalahan, itu tidak langsung diselesaikan dengan cara mungkin melalui jalur hukum langsung atau langsung dengan cara pertikaian, tentunya lebih menjunjung tinggi dengan cara musyawarah dulu gitu. Ada juga dengan cara gotong royong, segala sesuatu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika diselesaikan dengan cara gotong royong, yang mana poin dari nilai budaya gotong royong ini dituangkan di halaman 8 dalam cerita Lauk N ya, yaitu gotong royong untuk mendirikan rumah betang itu di dalam ceritanya, karena dianggap rumah betang itu sudah tidak mencukupi untuk menampung seluruh penduduk, sehingga dibuatlah rumah betang yang baru untuk penduduk yang lainnya. Ada juga kewaspadaan. Nah, tameng Dayak itu salah satu simbolis untuk kewaspadaan suku Dayak Ngaju dalam menghalau segala musibah ataupun pengaruh-pengaruh yang negatif gitu, sehingga nilai budaya kewaspadaan ini salah satu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada nilai budaya dalam hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Ada nilai budaya suka menolong, kerukunan, dan kasih sayang. Poin dari suka menolong ini tertuang dalam cerita Lauk N, yang mana di situ diceritakan bahwa masyarakat banyak yang berdatangan menolong ataupun mengangkat benda yang mereka temukan. Nah, ini pada saat mereka menemukan ikan itu yang mana tidak bisa diangkat oleh satu orang saja, sehingga masyarakat itu bergotong royong saling tolong menolong untuk mengangkat ikan tersebut sehingga bisa diangkat ke permukaan tanah ya. Yang tadinya ikan itu ditemukan di dalam tanah, tapi besarnya itu melebihi standar ikan ya. Nah, ada juga bentuk kerukunan. Nah, kerukunan itu dituangkan dari cerita Hajambua, tadi juga sudah Ibu singgung bahwasanya cerita Hajambua ini cerita 2 orang perempuan yang di Madu tetapi tetap hidup rukun. Hidup rukun dalam rumah tangga dan tetap hidup dalam satu atap. Gitu ya. Nah, tidak pernah ada terjadi selisih paham antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Coba aja kalau zaman sekarang ya, mau bermadu-madu yang ada bukan piring lagi yang terbang, bisa jadi pisau yang terbang.
ya. Nah, karena perkembangan zaman wajar saja. Nah, di dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain itu masyarakat Dayak Ngaju juga sangat menjunjung nilai kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi tidak hanya terhadap sesama suku, tetapi terhadap sesama manusia. Ya. Oke, lanjutkan lagi slide-nya. Iya. Untuk mencapaikan titik akhir. Kemudian ada juga tentang kepercayaan diri, bahwasanya kita itu juga harus memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat, sehingga jangan selalu bersikap pesimis ya. Optimis itu sangat diperlukan ya untuk mendongkrak atau menjunjung keberhasilan dalam berbagai kegiatan. Oke, dilanjutkan lagi. Poin yang berikutnya tentang suku Dayak. Nah, ini meskipun tadi sudah Ibu singgung juga tentang sedikit dari suku Dayak Ngaju itu, bahwasanya orang Dayak itu dikatakan sebagai penduduk asli yang sebagian besar menghuni daerah pedalaman Kalimantan, atau kata Dayak itu sendiri berasal dari kata Dayak yang artinya hulu, untuk menyebut masyarakat Dayak Ngaju yang tinggal di pedalaman atau yang tinggal di pehuluan. Ya, jadi tidak berarti karena banyak yang mendefinisikan orang Dayak itu sebagai orang yang tidak beragama, itu salah ya, karena kata Dayak itu sendiri berasal dari kata Dayak yang artinya hulu, yaitu untuk menyatakan suku yang tinggal di pedalaman, karena kebanyakan suku Dayak ini kan dia tinggalnya di pedalaman. Jadi bukan berarti orang Dayak tidak memiliki agama. Orang Dayak juga sama seperti suku lainnya memiliki berbagai macam variasi agama. Nah, kemudian kebudayaan suku Dayak Ngaju yang paling menonjol itu adalah dunia supranaturalnya, sama seperti budaya Jawa dan juga budaya Bali gitu. Nah, bagi suku Dayak, memang sejak lama atau zaman dulu merupakan ciri khas kebudayaan Dayak, karena supranatural itu tentunya orang luar negeri itu menyebutkan bahwasanya orang Dayak itu sebagai kanibal. Nah, itu yang seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Itu tidak benar. Ibu saja tidak pernah makan orang gitu. Ya kalau mungkin dulu benar saja gitu. Tetapi kan dengan adanya perkembangan zaman, kata-kata seperti ini memang sudah tidak layak lagi digunakan untuk penyebutan suku Dayak Ngaju. Bahkan Sumanto yang masuk penjara itu suku apa itu? Nah, kan tidak cuma suku Dayak gitu yang bisa makan manusia gitu. Sumanto aja juga bisa makan orang. Nah, jadi itu ya, kembali kepada individunya masing-masing. Nah, namun pada kenyataannya suku Dayak adalah suku yang cinta damai, asalkan mereka tidak diusik, tidak diganggu, dan tidak ditindas semena-mena. Hal ini menjadi hal yang wajar tentunya, karena suku apapun pasti memberontak jika ditindas. Nah, salah satu dari dunia supranatural yang sering dilakukan oleh suku Dayak Ngaju itu adalah upacara menajah antang, atau yang disebut antang itu untuk penamaan seekor burung ya, atau burung elang ya, merupakan cara suku Dayak Ngaju untuk mencari petunjuk ataupun keberadaan tentang musuh. Jadi dilakukan dengan cara upacara menajah antang untuk meminta petunjuk kepada dewa-dewa ataupun roh leluhur gitu. Yaitu disebut dengan upacara menajah antang. Oke, next lagi. Silakan lanjutkan. Nah, ini kontribusi buku. Alhamdulillah materi kita sudah sampai di sini tentang kontribusi buku. Bahwasanya buku ini tentunya sangat bermanfaat terhadap
keilmuan ataupun pembelajaran tentang kebudayaannya, khususnya pada mata kuliah budaya dasar. Nah, ketika saya mengajarkan ISBD, ilmu sosial budaya dasar, saya